Bismillahi alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati pengurus besar PCM Jatirogo, pengurus Aisyah PCM Jatirogo, Takmir Masjid Ronim, rombongan dari Tuban. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semuanya. Di sore hari yang berbahagia ini, kita oleh Allah diberi kesehatan, kesempatan, dan juga petunjuk ataupun hidayah. Kita bisa hadir di rumahnya ini untuk mengikuti kegiatan bulanan, ya, pengajian bulanan di masjid kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semangat kita untuk mengisi waktu-waktu kita ataupun mengisi sisa umur yang Allah berikan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermohon juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah nabinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di negeri kita yang kita cintai ini ada banyak kegiatan-kegiatan hari besar nasional dan juga hari besar Islam, ya. Dan itu ada di negeri kita dan biasa juga diperingati, ya. Kalau di 2 bulan yang lalu ada tahun baru Islam, berarti Muharram. Kalau yang bulan ini, ya, ada namanya Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita orang beriman adalah selalu berusaha untuk mengambil semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam suatu kegiatan, baik yang itu ditentukan oleh pemerintah atau ditentukan oleh organisasi Islam ataupun yang lainnya. Selama di dalamnya kita bisa mengambil kebaikan, maka itu adalah hal yang baik yang bisa kita ambil kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kalau kita contohkan, setiap hari kita berusaha menjadi hamba Allah yang taat kepadanya dengan terus bersyukur, dengan menjalankan perintah-perintahnya, maka adalah wajar juga kemudian kita ini bersyukur atas Al-Quran yang kemudian kita baca,
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu melalui perantara nabinya, yaitu adalah Muhammad. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya hafal sekian, saya bisa baca gini. Maka kita harus tahu dari mana nih Al-Quran ini datang. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Perantaranya siapa? Perantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang kita lakukan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi, dengan tujuan kita ini melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengambil kebaikan di dalamnya, maka akan bertambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca, ya, hidup yang kemudian bisa tertata dengan begitu baik itu perantaranya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ya, telah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad suri tauladan yang baik. Maka barang siapa yang kemudian mengharap Allah Subhanahu wa taala ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharap akan hari kiamat ataupun kebaikan yang didapatkan pada hari kiamat, maka banyak-banyaklah dia itu berzikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat peristiwa sejak Nabi lahir sampai kemudian Nabi wafat itu sangat banyak. Dan di dalam peristiwa-peristiwa masa lahir sampai kemudian diangkat menjadi rasul, sampai beliau wafat itu, ya, kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan ataupun hikmah-hikmah yang begitu besar di dalamnya. Paling tidak di waktu yang singkat ini kita akan coba menggali sedikit 3 saja dari peristiwa-peristiwa yang begitu banyak yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alami. Yang pertama, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tentang wahyu pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Ya. Kita tahu bahwasanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu dan muliakanlah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pulpen ataupun pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari yang tidak diketahuinya. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat yang pertama kali turun ini, insya Allah kisahnya kita sama-sama memahami. Ya, ketika di dalam kesendirian dalam gua itu, malaikat turun dan menyampaikan wahyu ini, dan Nabi menyampaikan, saya tidak bisa membaca. Saya ini adalah orang yang buta huruf. Kemudian dengan izin Allah kemudian juga Nabi bisa. Ini hikmah yang pertama yang kemudian kita bisa ambil
dialog antara Nabi SAW dengan malaikat ini sebagai tanda bahwasanya Nabi ini memang tidak bisa baca tulis. Artinya dia tidak memahami. Sehingga apa yang Nabi sampaikan itu adalah bukan dari idenya sendiri. Jadi sebagai jawaban bahwasanya Al-Quran ini karangannya Muhammad, tidak. Karena Nabi sendiri itu adalah tidak bisa membaca. Maka konsepnya yang disebutkan dalam surat An-Najm itu Allah menyampaikan begini, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi SAW sampaikan itu bukan karena hawa nafsunya. La yantiqu anil hawa. Apa yang dia sampaikan itu bukan karena kemauannya. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi itu adalah semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian makna Iqra itu artinya kan membaca. Kalau saya buka di beberapa tafsir, ada 2 tafsir yang saya baca itu memang tidak dijelaskan tentang bacanya itu apa. Tidak ditentukan kamu harus baca ini, enggak. Nah, kemudian kalau kita belajar usul fikih itu, kalau ada makna-makna seperti ini yang disebutkan dalam Al-Quran, berarti makna membaca itu adalah semua yang bisa kita baca. Yang dengan membaca itu, kita ini kemudian semakin mengenal ilmu, kita mengenal hikmah daripada ilmu itu, kemudian kita semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinannya kita bertambah, keimanan kita dengan membaca itu kemudian kita bertambah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum itu kita mau mengetahui suatu ilmu itu kan, ataupun satu hal yang baru itu kan, caranya kan ada 5. 1, dengan cara membaca. Yang kedua, dengan cara melihat. Oh, itu begitu ya. Oh, gitu ya. Yang ketiga, dengan cara mendengar. Yang keempat adalah dengan cara mengalami. Kemudian yang kelima adalah dengan cara merenung. Nah, kesemua cara itu bisa kita gunakan untuk kita baca. Kalau merenung itu adalah tingkatannya tinggi, karena orang akan menghadirkan semua yang alam sadar dirinya untuk melihat semua keadaan yang dia lihat. Istilahnya kita itu adalah dia tidak melihat dengan dohirnya saja, tapi kemudian dia melihat dengan batinnya. Oh, hujan turun. Kalau mata kan hujan turun, tapi mata batinnya kemudian ada, dia akan melihat Maha besar Allah yang telah menurunkan hujan. Kalau di sekolah, anak-anak kita itu diajarin tentang proses terjadinya hujan. Di SD juga ada. Kenapa terjadi hujan? Adanya sinar matahari menyinari bumi, menyinari laut. Jadi uap naik, jadi awan, kemudian berkumpul, dalam keadaan itu kemudian turun. Sekedar begitu saja. Tapi karena kita ini berupaya menggunakan semua panca indera kita untuk bisa melihat, itu bagian ilmu dan juga bagian dari kebaikan, kita akan bertanya, yang punya matahari ini siapa? Ini membacanya ini. Yang punya laut siapa? Yang punya bumi ini siapa? Yang menggerakkan awan, saya menurunkan hujan itu siapa? Maka dengan merenung seperti itu, di antaranya adalah kita membaca alam yang ada di sekitar kita, maka bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca yang paling sederhana adalah baca Al-Quran, baca buku. Tapi tingkatan yang paling tinggi itu adalah kita bisa merenung dan bisa melihat hikmah-hikmah yang ada di dalam semua yang ada itu. Jadi makna Iqra ini saja kalau kita mau pelajari makna yang terkandung di dalamnya sangat banyak.
Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan ilmu itu di semua yang Allah ciptakan, benda-benda itu. Contoh, ya. Allah itu meletakkan ilmu, kita katakan, pada hewan. Maka ada orang yang sekolah khusus tentang hewan, peternakan, ngurusi tentang hewan. Tentang bumi, ilmu tentang bumi. Lebih khusus lagi berarti dalam bumi itu apa, dan itu ada ilmu-ilmu pengetahuannya. Nah, bagi orang beriman, semua yang didapatkan dari ilmu-ilmu itu tidak boleh hanya nyampe di dalam otaknya, ya, tetapi bagaimana dia bisa merenung ke semuanya, itu menjadikan dia semakin sadar dan semakin lemah di hadapan bahwasanya, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Kita cara membacanya begitu. Contoh yang lain begini. Di Lumajang beberapa waktu yang lalu ada gunung meletus, Merapi di Jogja, Gunung Raung di daerah Banyuwangi sana, Rinjani di beberapa tempat yang lainnya. Ketika hujan, ketika angin, ketika banjir dan seterusnya, ya. Kalau kita melihat informasi dari BMKG, boleh tidak? Boleh. Ada perkiraan hujan begini. Ya. Ada petugas yang tugasnya adalah memantau gunung itu. Oh, akan terjadi gempa, akan terjadi lahar dan seterusnya. Itu adalah ilmu pengetahuan yang kemudian Allah berikan melalui semua benda-benda itu. Tapi orang beriman itu selain memahami itu, dia berusaha untuk melihat bagaimana saya melihat keadaan alam yang begitu mengerikan ini bisa menambah keyakinan saya kepada Allah dan menjadikan saya semakin tunduk kepadanya. Maka orang beriman itu dia mengambil di sisi situ. Dia cara membacanya begitu. Gitu. Kalau kita melihat dalam surat Al-Zalzalah itu kan begini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila gunung ataupun bumi ini digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan akan mengeluarkan isi dari dalam perutnya itu. Wa qalal insanu malaha. Manusia bertanya, "Hei, kenapa gunung? Kenapa Bah Marijan? Kenapa kok dia meletus? Wahai hujan, kenapa kok angin puting beliung? Kenapa banjir?" Jawabannya gimana? Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari ini hujan, angin, banjir, gunung meletus, semua alam ini menyampaikan, saya akan menyampaikan kabarku kepada kalian. Mengapa? Bi anna rabbaka auhalha. Aku begini ini karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhku seperti itu. Selesai. Jadi segala analisa ilmu pengetahuan itu sampai di situ orang beriman tidak. Oh iya, begitu ilmu pengetahuan memang ada. Betul, ilmu tentang gunung, ilmu tentang lahar dan macam-macam kan memang ada ilmunya. Tapi orang beriman, oh betul, itu betul semuanya. Tapi Al-Quran menyampaikan bahwasanya gunung meletus itu atas perintah Allah. Berarti semakin yakin bahwasanya yang mengurusi gunung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah tahu memang gunung itu Allah yang punya. Tapi karena kita mau membaca lebih dalam seperti itu, kemudian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya itu semakin bertambah. Nah, ini kira-kira satu contoh dari makna kita membaca. Ya. Pesan yang pertama Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka baca itu tidak sekedar dengan pengetahuan semata, tapi kemudian atas nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ataupun hikmah-hikmah di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang pertama. Tinggal kita kembangkan, kita mau baca yang apa.
Kalau sederhananya tadi itu adalah baca Quran. Kalau bisa kemudian kita sesekali baca artinya, oh beginilah begini. Lebih tinggi adalah kita merenung ada hikmah apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada peristiwa Isra Mi'raj sebagai perantara, sebagai penyempurna daripada al-Islam ini, yaitu adalah sholat. Dan sholat yang tiap hari kita lakukan itu, kisahnya yang kita sama-sama ketahui bahwasanya peristiwanya adalah pada Isra Mi'raj. Dan dia itu yang punya fungsi utama, ya, mengolah hidup manusia. Ya, karena hubungan manusia dengan Allah ataupun hablum minallah itu paling kuat itu ada di dalam sholat. Setelah itu baca Quran dan seterusnya. Tapi sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kehusuan kita, ketawaduan kita, keyakinan kita dengan ibadah yang kita lakukan itu paling kuat. Maka jika seseorang itu kemudian dia tidak bisa mampu menjaga sholatnya dengan baik, maka segala ilmu pengetahuan yang dia dapatkan, mau dia profesor lah, mau dia sarjana A, sarjana B dan C dan seterusnya, tidak akan mampu menjadikan dia menjadi orang baik. Karena apa? Dia hanya sekedar mengetahui ilmu pengetahuan itu, ya. Tapi dia belum bisa memahami dengan baik, karena remote-nya itu ada dalam sholatnya. Ya. Bahkan ya, ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat begitu banyak. Ya. Hadis yang menjelaskan kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Sholatnya buruk, semuanya akan buruk. Artinya jantungnya ada di situ. Nah, dalam sholat ini insya Allah kita memahami, jika kita sudah alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah istiqomah, terus kita tingkatkan secara pelan-pelan memaknai sholat itu. Ya, kalau kita sudah biasa berjamaah, ya, kita usahakan maksimal. Ya, kalau kita sudah biasa sunnah, kita jaga betul. Ya. Yang jelas, ya, karena ini adalah jantungnya ataupun remote-nya ada di situ, maka ya, tanda orang yang sholatnya baik itu kan cuma dua, tanha anil fahsyai wal munkar. Itu aja sebenarnya. Dan dia itu selalu membawa kebaikan dimanapun dia pergi. Dari mana itu dia menerapkan kebaikan itu? Dari sholatnya. Maknanya dari mana? Dari tahiyatnya. Dia menyampaikan dalam tahiyat akhir, dia menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menengok kanan, kita ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menengok ke kiri. Maknanya apa? Maknanya itu adalah menyampaikan tiga hal. Semoga keselamatan. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga adalah keberkahan. Bagi siapa? Wahai tetanggaku, wahai sahabat-sahabatku, wahai teman seperjuanganku, wahai orang-orang yang membersamaiku, dimanapun saya pergi, tiga ini terus saya bawa. Saya ini adalah selamat bagi saudara saya ini membawa rahmat bagi teman saya ini membawa keberkahan bagi saudara saya. Ini diantara pesan-pesan yang kemudian ada di dalam sholat. Ya, sudah tentu kita hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kita dan kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan di antara kewajiban kita, yaitu adalah menunaikan sholat yang Allah telah fardukan kepada kita, utamanya adalah sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang Nabi SAW alami juga, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah menuju Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 13 tahun
Ya, Nabi menyampaikan al-Islam itu di kota Mekah. Cukup lama, tapi Nabi pertama kali menyampaikan Islam di sana itu menyampaikan pondasi-pondasinya. Yang paling dibutuhkan itu adalah akidah, yang kemudian Nabi bangun di kota Mekah kurang lebih 13 tahun. Dengan segala bentuk ujiannya itu, atas perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi itu hijrah ke Madinah. Gitu. Jadi Nabi itu selama berdakwah itu yang menuntun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan segala macam ujiannya itu Allah yang menentukan untuk nabinya. Nah, bagi kita orang awam kan mengatakan begini, lah sejak awal Nabi diturun kenapa langsung tidak di Madinah aja? Kok di Mekah 13 tahun bisa? Musuhnya banyak. Lah langsung di Madinah kan enak. Itu bagi kita orang awam. Tapi ternyata ada begitu banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah mulai menyampaikan kepada kita melalui perjalanan hidup nabinya. Dan di awal tadi kita sampaikan bahwa Nabi itu hijrah itu perintah Allah, bukan karena di Mekah ini susah. Sampai ketika di Taif itu mengalami kejadian yang sangat buruk, diboikot, ancaman pembunuhan dan seterusnya. Tapi Nabi tidak hijrah. Tapi atas perintah baru hijrah. Maka kalau ada menyampaikan bahwa Nabi itu hijrah ke Makkah karena susah dakwah di Mekah, itu bukan. Tapi itu murni karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik juga adalah Nabi ketika hijrah. Nabi hijrah itu kan bersama dengan sahabat siapa? Abu Bakar. Ya. Yang tidur di tempatnya Nabi Muhammad itu adalah Ali. Ya, disuruh tidur di sini. Nanti malam saya mau berangkat bersama dengan Abu Bakar. Pertanyaannya begini, Nabi itu mengapa ngajak Abu Bakar? Kok tidak ngajak? Kalau menurut kita gitu kan, kenapa kok tidak ngajak Umar bin Khattab saja? Kan nggak ada yang wani itu. Siapa yang berani sama Umar bin Khattab? Umar bin Khattab setelah masuk Islam di hadapan Nabi itu, dia langsung menyampaikan pengumuman itu di pasar. Kalau sekarang platform sekarang itu adalah medsos gitu ya, menyampaikan update status saya sudah begini, saya gini, ataupun siaran pers gitu ya. Kalau pada masa itu platformnya orang kumpul dan ramai di mana? Pasar. Umar ke sana. Ya, ketika sampai di pasar kemudian dia mengumumkan keislamannya. Dia telah berikrar bahwasanya dia telah memeluk Islam dan siap mendukung perjuangan Muhammad. Adakah kaum Quraisy yang kemudian berani menentang? Gak ada yang berani. Dan sebelum masuk Islam, orang sudah tahu Umar itu seperti apa. Gitu. Lalu kenapa Nabi SAW itu tidak mengajak Umar? Kalau mengajak Umar kan enak tuh. Umar, nanti malam kita berangkat. Pasti siap. Gitu. Maka perjalanannya itu tidak ada singgah-singgah di gua, ya, jalan yang biasa dilewati, tidak akan membuka jalan baru, enggak. Pasti jalannya lempeng, lurus sampai di Madinah. Tapi tidak diajak itu. Kemudian yang kedua, Nabi juga tidak mengajak Utsman. Utsman bin Affan ini kan kaya raya, kuda-kudanya terbaik, unta-untanya terbaik. Kalau zaman sekarang kita sebutnya itu adalah Mercedes-Benz ataupun Ferrari, begitulah yang terbaik di masanya. Kalau naik itu kan lebih aman, lebih cepat. Gitu. Tapi tidak diajak juga itu Utsman. Kenapa Abu Bakar? Yang dalam riwayat tersebut disampaikan, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Abu Bakar itu orangnya kurus. Ya, sampai kalau dia memakai ijar ataupun sarung itu ya, sering melorot. Maka ada hadis tentang isbal itu ya menceritakan itu. Ya.
Kemudian Abu Bakar menyampaikan, "Ya Rasul, aku ini sarungku sering ucul. Sering apa namanya? Sering lepas. Melorot. Ini apakah termasuk isbal apa enggak?" Gitu. Artinya orangnya kurus. Gitu ya. Tapi kemudian itu yang diajak. Jawabannya adalah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sahabat-sahabat Nabi yang sudah ada pada saat itu dan mungkin sampai kiamat adalah Abu Bakar adalah sahabat yang paling solih dari semua sahabat-sahabat yang ada. Bahkan Nabi menyampaikan, jika amal umatku ini ditimbang dengan amal solehnya Abu Bakar, maka masih lebih berat amal solehnya Abu Bakar As-Siddiq. Pesan yang mendalam yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita begini, wahai umat Muhammad, wahai hamba-hambaku, jika kamu mau hijrah dari keadaan yang kurang baik kepada yang baik, maka kamu butuh orang yang soleh. Saya ulang, pesan ini menarik ya, yang dilakukan Nabi itu. Wahai umatku, nanti kalau kamu mau berhijrah dari jarang baca Quran menjadi baca Quran, dari jarang ke masjid menjadi sering ke masjid, jarang mengikuti majelis ilmu kemudian akas ke masjid atau majelis ilmu, yang kamu butuhkan siapa? Bukan orang yang hebat, terkenal, bukan orang yang kaya raya, bukan itu. Tapi Nabi menyampaikan pesan yang beliau praktekkan langsung adalah, kamu butuh orang-orang yang soleh. Dan ini hikmah yang Nabi tunjukkan kepada kita, bahwasanya kita butuh orang lain menjadikan kita menjadi kuat, tetapi bukan orang yang ditakuti orang, hebat, berani, kaya raya, enggak, tapi orang yang soleh. Maka di antara tuntunan yang Nabi ajarkan kepada kita ini, kita berusaha untuk memantaskan diri menjadi orang yang soleh dan terus berusaha mencari teman kita yang soleh, orang yang baik. Karena teman kita yang baik ini, dia punya fungsi utama dua. Satu, dia mengingatkan kita ketika kita lalai. Ya. Dia menguatkan kita ketika kita mendapatkan ujian. Ya. Saya ulangi, teman yang baik ini, orang soleh tadi ini, cirinya dua. Dia mengingatkan kita ketika kita lalai. Dia menguatkan kita ketika kita ini ditimpa musibah. Nah, itu yang kemudian ada di dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, yang bisa mengingatkan dalam hal kebaikan dan dalam kesabaran. Nah, fungsi mengingatkan ini, dua ini untuk apa? Amanu wa amilus solihat. Ya, jadi surat Al-Asr itu kan menjelaskan tentang orang yang beruntung ya. Orang beruntung itu kan hanya 4 ya. Allah yang menyampaikan langsung. Ya. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu adalah rugi. Saya, panjenengan, orang Katolik, orang Cina, orang Buddha, pokoknya semua manusia, dia tidak dibatasi oleh etnis manapun, ras manapun, agama manapun, semua manusia sama. Tapi Allah menyampaikan ada yang tidak rugi. Siapa itu? Illalladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Nah, kita beriman. Terus yang lain gimana? Oh, enggak beruntung sudah itu. Pokoknya mereka tidak beriman, rugi. Al-Quran yang menjelaskan begitu. Orang kafir gimana? Rugi. Besoknya di akhirat gimana? Neraka. Innalladzina kafaru, surat Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fina rijahannama khalidina fiha. Itu jelas itu. Selain Islam itu tempatnya di situ. Tidak boleh dibantah dan tidak terbantahkan. Berarti kita ini kan beruntung ini. Illal ladzina amanu. Yang kedua, konsekuensi dari amanu itu adalah wa amilus solihat. Mengerjakan amal soleh. Nah, iman dan amal soleh ini dalam keadaan tertentu itu nanti dia akan naik turun, naik turun.
Kalau iman itu kan dia bertambah dalam ketaatan, kalau dia turun dalam keadaan maksiat. Iman dan amal ini akan menjadi lurus terus ketika dua tadi itu bisa menopang. Apa itu? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ada yang mengingatkan kita, ada teman baik tadi itu, watawasau bil haq. Kalau ketika kita jatuh, ada yang mengingatkan kita, watawasau bis sabr. Wahai sahabatku, wahai kawanku, bersabarlah. Dua ini yang kemudian menguatkan iman dan amal soleh tadi itu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr itu adalah orang soleh tadi. Contohnya yang Nabi sampaikan dalam prakteknya, yaitu ketika perjalanan dari Mekah menuju Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Waktunya udah habis ya. Masih, lanjut lagi ya. Oke. Jadi pertama tadi tentang Iqra ya, baca tadi, monggo kita apa yang kita bisa baca. Yang kedua tentang sholat, makna filosofi yang mendalam dari sholat itu adalah Assalamualaikum tadi itu ya, 3 makna. Kemudian tentang peristiwa hijrah. Ya. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Ketika Nabi SAW hijrah sampai di Madinah, ya, pernah gak dalam sejarah kemudian Nabi itu mendirikan negara Islam? Gak ada. Bahkan ketika piagam Madinah itu, isinya itu kan tadi, semua yang ada di Madinah ini adalah saling menjaga satu dengan yang lain. Yang agama ini silakan beribadah, yang agama ini silakan beribadah, Islam silakan, dan seterusnya. Artinya Nabi itu hadir dimanapun itu, filosofi Assalamualaikum tadi itu ada. Saya ini adalah membawa keselamatan bagi wahai saudaraku yang kafir. Ya. Saya ini membawa rahmat kepada wahai saudaraku yang kafir. Saya membawa keberkahan wahai saudaraku yang kafir. Itu sudah Nabi lakukan ketika masih berdakwah awal di Mekah. Kisah yang menarik itu kan ketika di Taif kan. Di Taif itu kan Nabi sampai berdarah itu kan. Sampai berdarah. Malaikat penjaga gunung kan menyampaikan begini. Wahai kekasih Allah, ya, Muhammad, jika engkau berdoa minta pertolongan kepada Allah untuk saya angkat gunung ini untuk memusnahkan mereka semua, akan saya lakukan, karena engkau adalah termasuk kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Nabi? Jangan. Ya, mereka melakukan itu sampai melukai aku seperti itu karena mereka belum tahu. Saya berdoa mudah-mudahan nanti generasi mereka nanti setelah aku sudah gak ada ataupun nanti yang akan datang, mereka menjadi orang-orang yang beriman. Dan saat ini Taif 100% penduduknya adalah Islam. Dari mana itu? Doa-doa Nabi yang ribuan tahun yang lalu. Setelah berdakwah kurang lebih 10 tahun ya di Madinah, kemudian Allah perintahkan untuk kembali ke Mekah. Ya. Ketika perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah itu, ada beberapa sahabat yang kemudian mulai bersedih, utamanya Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Ya. Ketika kembali ke kota Mekah kemudian ditaklukkan. Ketika haji wada, terseduh-seduh semakin jadi-jadinya Abu Bakar itu menangis. Para sahabat ini bertanya, wahai Abu Bakar, mengapa Anda ini menangis? Gitu. Abu Bakar mengatakan begini, saya ini menangis, firasat saya bahwasanya tugas kerasulan Muhammad ini sudah selesai. Cepat ataupun lambat Allah akan mengambilnya. Dan ternyata kan haji wada itu kan terakhir.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu kan terakhir. Kan pesan-pesan Nabi terakhir kan di situ. Yang menarik juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika berdakwah di Mekah itu juga banyak sekali hikmah. Di antara tadi di Taif ya, di Taif kan begitu. Apakah ketika Nabi itu melaksanakan ibadah di sekitaran Ka'bah tidak melihat patung-patung itu? Patung-patung itu ada. Apakah kemudian Nabi hancurkan ketika menyampaikan Islam di kota Mekah? Enggak, dibiarkan aja. Sampai Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu, patung-patung itu masih berdiri berjajaran di sekitarnya Ka'bah. Ini seninya Nabi berdakwah itu begitu. Bahwasanya semua ini butuh proses yang panjang, butuh waktu yang lama. Setelah Nabi SAW kembali ke kota Mekah dengan bala tentaranya dan seterusnya, maka kota Mekah itu ditaklukkan. Maka ketika kota Mekah ditaklukkan, Nabi itu masuk di areal Ka'bah situ, patung-patung itu langsung dijatuhkan pakai tongkatnya. Tul tul tul. Adakah yang melawan? Gak ada. Gak ada yang melawan. Karena apa? Sudah berkuasa. Maknanya bahwasanya kekuasaan itu yang kita miliki atau Allah titipkan kepada siapapun bisa digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep untuk merubah kemungkaran itu kan 3. Ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka dia rubah kemungkaran itu dengan tangan. Bukan tangan gini, tapi kekuasaan. Kekuasaan. Aturan, bupati punya aturan, tanda tangan, tek, jalankan. Dan dijalankan, tangkap Satpol PP, selesai. Dia punya perangkat-perangkatnya, aparat-aparat dia punya, selesai. Dan Nabi itu menyampaikan itu dan mempraktekkan itu, bahwasanya saya bisa merubuhkan patung-patung di sekitar Ka'bah ini karena aku sudah menguasai Mekah. Coba dulu masih awal di situ, nggak mungkin. Tapi inilah hikmahnya, gitu. Bahwasanya ketika kekuasaan itu ada pada tangan orang yang baik, orang yang solih, maka kebatilan itu akan selesai. Contoh di negeri kita yang kita cintai, ya di Tuban juga ada. Coba kita jalan-jalan ke Jakarta, begitulah. Awal-awal Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur apa? Alexis, yang katanya isinya yang tidak jelas itu. Ataupun gubernur yang lama-lama, Ali Sadikin, Islamic Center. Di Surabaya tempat yang maksiat itu, Bu Risma. Hanya dengan ini melihat hukum-hukumnya ada tidak, bertentangan tidak. Ahli hukum di pemerintahan ada itu, panggil semuanya, cek datanya semuanya. Kita mengeluarkan ini melanggar apa tidak? Tidak, tanda tangan, besok terbitkan pengumuman. Tutup. Berani tangkap. Selesai. Kemungkaran kemudian begitu mudah. Ketika ada pada tangannya orang-orang yang soleh, pemimpin yang baik. Nah, konsep yang kedua adalah fabilisani. Kalau tidak bisa merubah dengan kekuasaan ataupun tangan tadi, maka dengan lisannya mengingatkan. Jadi contoh kayak kita ini kan cuma mengingatkan aja. Bapak Ibu begini ya, gini aja. Monggo sama-sama begini. Gini aja, kita ini baru lisan aja. Kalau pemimpin, tanda tangan dia. Dia punya aparat yang banyak. Tegakkan aturan ini. Jalan itu. Nah, kalau kita baru mengingatkan begini. Oh, ini tempat judi. Tutup, bangun masjid di sana, tanda tangan, bangun masjid. Kalau kita
monggo Bapak Ibu kita mengingatkan teman-teman kita yang sedang berjudi. Berjudi itu adalah haram, membahayakan masa depan. Begitu aja kita. Powernya itu kecil. Tapi kalau kemudian ada pada pemimpin yang mengetahui kemungkaran itu harus dirubah dengan kekuasaannya, selesai. Kemudian yang konsep yang ketiga, fabi qalbi, dengan hatinya. Dzalika hiya ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maksudnya kita ini tidak setuju, kita ini benci dengan kemungkaran itu. Ya. Sehingga itu yang disebut oleh Nabi SAW selemah-lemahnya iman. Terakhir, ya, sudah jam 5. Menarik lagi begini Bapak Ibu. Nabi terakhir ini, Nabi itu kan awalnya kan di Mekah. Kemudian Allah perintahkan untuk menyampaikan Islam di Madinah. Setelah sampai Madinah 10 tahun pulang. Muhammad, kamu sudah selesai tugasmu di Madinah. Nang pulango, nang mulio. Pulang ke Mekah, kamu rebut kota Mekah itu. Setelah rebut kota Mekah, akhirnya kota Mekah itu jatuh ke tangan Muhammad SAW. Kisahnya diabadikan di dalam surat, diantaranya ya, dalam surat Al-Fat ada surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Pesannya begini, pertolongan Allah dan kemenangan datang kepada siapa? Mereka yang sudah berjuang mati-matian, sudah berdarah-darah. Ya, tadi sempat cerita sama Pak Haji Irsad, cerita gini beliau. Dulu kita kesini itu masjidnya tidak begini, masih tahun dulu, masih reot-reot, biasa, masjidnya kecil, halal bihalal. Tahun berapa dulu ya di sini ya? Tidak begini. Tapi kemudian ada begitu banyak orang yang berjuang, berdirilah masjid ini. Kemenangan itu Allah akan kasih secara berjuang mati-matian. Allah telah melihat siapa yang berjuang sungguh-sungguh, siapa yang setengah-setengah, dan Allah akan kasih. Pertolongan Allah menyampaikan begitu. Apabila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Lanjutan ayatnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wahai Muhammad, kamu lihat banyak orang yang saat ini masuk Islam itu kan mudah. Dulu masih awal-awal gimana? Susah sekali. Kenapa sekarang mudah? Pertolongan Allah. Dari mana pertolongan Allah datang? Karena kamu udah berjuang beserta sahabat-sahabatmu. Ada yang gugur, ada yang berjuang harta, bendanya, nyawa, semuanya dia berkorban untuk menegakkan agama ini. Maka saya balas itu. Terus apa lagi? Kamu menang menguasai kota Mekah. Kamu sudah kuasai. Karena kamu udah menang, maka Allah menyampaikan begini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka yang harus kamu lakukan wahai Muhammad dan juga umatnya, banyak-banyaklah bertasbih. Jadi setelah menang itu bukan perayaan yang hebat, kemudian kita menang sekian bulan. Enggak. Al-Quran yang menyampaikan fasabbih, banyak-banyak bertasbih, memuji. Alhamdulillah Gusti Allah, aku diberi kemenangan. Yang kedua, wastaghfir, mohon ampun. Ya Allah, dosaku ini loh banyak, tapi aku masih diberi kesehatan. Aku loh jarang sholat, jarang datang ke majelis ilmu, sering rasan-rasan, tapi aku masih dikasih kesehatan. Segala puji bagi Engkau ya Allah, dan mohon ampun kepadaku. Artinya begini, yang kita lakukan itu dosa kita tuh banyak ya. Tapi rahmat Allah kepada kita juga jauh lebih banyak. Maka kita memujinya dan mohon ampun. Bahkan kalau kita keluar dari kamar mandi kan diantara doanya kan ghufranaka, kami mohon ampunanmu. Apa hubungannya? BAB kemudian baca doanya mohon ampun. Di antaranya adalah bisa buang hajat itu nikmat Gusti, tapi aku nih jarang bersyukur, maka aku ampun aja. Astagfirullahaladzim Gusti, ghufranak, aku mohon ampunan. Gusti, aku ini sehat lebih lama sama sakit, antara sakit sama sehat lebih lama sehatnya,
Tapi ketika sakit sebentar aku ngeluhnya luar biasa. Aku ternyata banyak dosa. Astagfirullahaladzim. Jadi makna untuk merayakan kemenangan itu dari sekian banyak caranya. Cara yang Allah tuntunkan kepada kita, banyak bertasbih. Yang kedua adalah banyak-banyak beristighfar. Innahu kana tawwaba, dan Allah Maha menerima taubat. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita bersama, berbagi sedikit ilmu di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita orang-orang istiqomah dalam ketaatan dan dalam kesabaran. Diistiqomahkan juga menjadi orang-orang yang ada dalam lingkungan yang baik. Di antaranya adalah seperti ini. Mudah-mudahan orang-orang di sekitar kita besok juga semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Amin. Amin amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.